Halo all audience, pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang kasus kremasi dan reinkarnasi pemahaman Timur dengan perbandingan pemahaman Kristen. Di sini saya Kyundi Wijaya dari kelompok 7. Saya Davino Satria. Saya Minghao. Saya Bima Maheswara Mulyono. Saya Vincent dan selamat menyaksikan penjelasan dari kelompok 7. Pemikiran Timur itu terdiri dari dua negara, yaitu dari India dan dari Tiongkok. Dari India terdapat Hinduisme dan Buddhisme, dan dari Tiongkok yaitu Konfusianisme dan Taoisme. Pada pemahaman pemikiran Timur dari negara tersebut memiliki cara pengkremasi dan reinkarnasi yang berbeda-beda dari keyakinan yang dianutnya. Untuk contoh-contoh kremasi dan reinkarnasi dari pemikiran Timur akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama, kasus kremasi dari pemikiran Timur yaitu ada kremasi dari Hindu. Kremasi dari Hindu itu namanya ngaben. Ngaben merupakan ritual kremasi jenazah. Istilah ini secara khusus digunakan oleh masyarakat Hindu di Pulau Dewata, Bali. Masyarakat Hindu percaya bahwa ngaben menjadi sebuah proses untuk mengantarkan jenazah menuju kehidupan selanjutnya. Setelah proses kremasi selesai, 3 hari kemudian akan digelar upacara Mekaru, yaitu penyembahan ke alam. Dalam upacara itu akan memberikan sesaji, lalu prayasita, yaitu pembersihan secara ritual dan spiritual oleh keluarga dan seluruh masyarakat yang dipimpin Pinandita. Sembari mengatakan bahwa kremasi merupakan tahapan awal upacara kematian untuk menuju upacara terakhir. Untuk kasus reinkarnasi pada Hindu, Hindu percaya pada kelahiran kembali dan reinkarnasi dari jiwa. Jiwa yang abadi dan langen, jiwa seorang selama hidupnya akan mengalami suka dan duka seperti dipengaruhi oleh hukum karma. Oleh karena itu, kematian bukanlah bencana besar, bukanlah akhir dari semua, tapi sebuah proses alami dari sang jiwa yang kemudian kembali lagi ke bumi untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam agama Hindu, jiwa Atman adalah kekal tidak mengalami kematian. Dia abadi, kematiannya hanya dialami oleh badan fisik ini. Kematian adalah penghentian sementara aktivitas fisik dan merupakan sarana bagi sang Atman untuk meningkatkan tingkatnya, lalu kemudian lahir kembali dalam badan yang lain. Seperti halnya ketika kita berganti baju dari baju yang sudah usang menuju baju yang baru. Selanjutnya, kremasi Buddhisme. Pada proses kremasi Buddha, terdapat 2 ritual, yaitu ritual umum dan ritual khusus. Pada ritual umum, biasanya jenazah diinapkan lebih dahulu di rumah duka selama beberapa hari untuk diberikan kesempatan pada rekan, sahabat, dan handai. Handai Taulan memberikan penghormatan terakhir pada proses upacaranya akan memanggil biksu atau caima. Selanjutnya pada ritual khusus peti akan dibawa pada ruangan pembakaran. Keluarga almarhum atau wakilnya akan memasang dupa dan bersembahyang pada Dewi Api yang dinamakan Hausen. Dipercaya bahwa Dewi Api itu merupakan pelindung bagi krematorium sebagai pembakaran setelah pembakaran selesai. Maka akan dipisahkan antara abu kayu
dan tulang, dan kemudian abu jenazahnya akan disembayangkan di rumah dan abu dihanyutkan di laut. Dalam konsep Buddha mengenai kematian, kematian adalah berakhirnya dari penderitaan. Kelahiran, ketidakpuasan, sakit, ketidaksenangan merupakan sebuah penderitaan dalam hidup. Maka dari itu kematian adalah jalan yang dapat memutus penderitaan. Konsep Buddha tentang adanya kematian yaitu mereka itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik sebagaimana keberadaan kita saat ini. Yang lahir kembali itu adalah jiwa orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil pembuatannya terdahulu. Kematian adalah berlalunya makhluk dalam berbagai urutan kehidupan dan hancurnya kelompok-kelompok unsur kehidupan, tanda dan terbaringnya tubuh. Dalam agama Buddha dikenal konsep reinkarnasi yang di mana reinkarnasi Buddha yaitu mereka percaya seseorang akan hidup kembali di jiwa yang lain setelah meninggal. Dan kemudian pada reinkarnasi Konfusianisme, yaitu ritual kematian suku Tionghoa, dilatar belakangi oleh kepercayaan yang mempercayai bahwa dalam relasi seorang dengan Tuhan atau kekuatan-kekuatan lain yang mengatur kehidupan baik langsung maupun tidak langsung, adanya reinkarnasi bagi semua manusia yang telah meninggal, yaitu adanya hukum karma bagi semua perbuatan manusia. Apa yang dilakukan semasa hidup juga akan dialami di akhirat. Dan yang terakhir, reinkarnasi Taoisme. Maka kematian dalam perspektif Taoisme ialah proses untuk menuju kehidupan dalam dimensi lain. Hidup dan mati merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan. Manusia menjalani siklus dari alam kembali ke alam. Hubungan dasar kematian ialah proses penyatuan kembali tubuh fisik manusia ke alam. Kemudian setelah kematian dalam perspektif Taoisme menunjuk pada kepercayaan bahwa seorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain tertentu, tergantung dari perbuatan yang terdahulu. Oleh sebab itu, kesimpulan dari reinkarnasi menurut pemikiran Timur yaitu, pada pemikiran Timur mereka percaya bahwa hidup itu tidak hanya sekali saja. Sebab ketika seseorang sudah meninggal, mereka tetap hidup kembali kepada alam yang baru. Dan selanjutnya mengenai paham kekristenan. Seperti yang diketahui, Kristen berasal dari pemikiran Barat. Oleh sebab itu, pemahaman kremasi dari pemikiran Timur dengan pemikiran Barat tentu saja sangat berbeda. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana paham kekristenan yang berasal dari pemikiran Barat. Kristen pada saat ini ada dua, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Untuk Kristen Katolik dan Kristen Protestan memiliki ritual kematian yang berbeda. Untuk Kristen Katolik, orang yang meninggal dilakukan dengan cara kremasi ataupun dengan penguburan. Tradisi kematian dari agama Katolik salah satunya yang dikubur ya jenazahnya didandani dengan pakaian pesta seperti jas atau kebaya. Mendandani orang yang sudah meninggal itu karena kita percaya bahwa mereka yang akan datang ke pesta perjamuan surgawi. Tuhan Yesus yang mengundang mereka, jadi harus dibuat layak. Dan dengan dikremasi hanya sebagai alternatif saja dan abu jasadnya tidak boleh disimpan dalam rumah.
Pemahaman pada Kristen Katolik ketika orang sudah meninggal berdasarkan hidupnya di dunia ini, maka mereka masuk ke dalam api penyucian di mana masih butuh didoakan agar bisa masuk ke surga. Untuk orang-orang yang dalam hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka akan secara langsung masuk ke dalam neraka. Untuk Kristen Protestan tidak boleh dilakukan kremasi, dikarenakan mereka percaya apabila orang yang telah mati akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu, setelah meninggal dilakukan dengan cara penguburan. Dan pemahaman pada Kristen tentang kematian, yaitu mereka yang telah meninggal, tubuh dan jiwanya ada meninggalkan tubuh yang fana di dunia ini dan kemudian diadili dalam penghakim menurut perbuatan yang dilakukan, serta barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dibinasakan melainkan beroleh hidup kekal di surga bersama Bapa. Jadi tubuh dan jiwanya berakhir di dunia ini sebatas sampai dalam kuburan saja, tetapi rohnya akan terangkat dan tinggal di dalam kehidupan kekal di surga. Jadi kesimpulan dari pemahaman pemikiran Timur dengan perbandingan antara pemahaman Kristen, yaitu pada pemikiran Timur bahwa seseorang yang telah meninggal akan hidup kembali di alam dan jiwa yang lain. Sedangkan pada pemahaman Kristen bahwa orang yang telah meninggal pada akhirnya meninggal, tubuh fana dan rohnya akan pergi ke dunia roh. Kemudian tubuh yang fana akan dipersatukan dengan roh kita. Dan kita akan menerima tingkat kemuliaan yang telah kita persiapkan untuk diri kita. Demikian presentasi dari kelompok 7 tentang rekreasi pemikiran Timur dengan pemahaman Kristen. Terima kasih.